Shalom, terima kasih atas kesempatan. Saat ini kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang teknologi audio visual. Namun sebelum itu, perkenalkan kelompok kami yaitu saya sendiri, Melisa Panto, Elsya Ponto, Febrianti Koyongian, Maria Mandey, dan juga Mary Mamantung. Kita masuk pada bagian latar belakang. Dalam proses belajar mengajar, kehadiran media mempunyai arti yang cukup penting. Karena dalam kegiatan tersebut, ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. Kerumitan bahan yang akan disampaikan kepada anak didik dapat disederhanakan dengan bantuan media. Pengertian audio visual. Audio berasal dari kata audible yang artinya dapat didengar oleh manusia atau hal-hal yang berhubungan dengan suara atau bunyi. Kemudian visual yang berasal dari kata visible yang artinya dapat dilihat atau hal-hal yang berkaitan dengan indera penglihatan, diterima melalui indera penglihatan, dihasilkan atau terjadi sebagai gambar dalam ingatan. Jadi audiovisual merupakan kombinasi elemen suara dan visual. Film, radio, televisi internet, dan telepon seluler berfungsi sebagai perangkat distribusi audiovisual. Secara sederhana, audiovisual diartikan sebagai media yang memiliki unsur gambar dan suara. Jenis media ini cenderung memiliki kualitas yang lebih baik karena melibatkan dua unsur yang saling melengkapi, yaitu unsur visual dan juga unsur auditif. Yang berikut kita masuk dalam jenis-jenis audiovisual. Nah, audiovisual ini dibagi ke dalam beberapa macam. Secara garis besar terdapat dua jenis, yaitu audiovisual murni dan audiovisual tidak murni. Yang pertama kita akan membahas tentang audiovisual murni atau gerak. Nah, jenis audio murni ini meliputi audio dan visual yang menampilkan unsur gambar bergerak dan juga suara yang berasal dari sumber tertentu. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada film. Film atau yang kerap disebut sebagai gambar hidup. Hal itu merupakan gambar dari frame yang diproyeksikan satu persatu melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga terlihat hidup dan bergerak pada layar. Film umumnya digunakan untuk tujuan hiburan, pendidikan, dan juga dokumentasi. Namun, film juga menyajikan dan memaparkan berbagai konsep, ide, informasi, atau proses yang rumit. Yang kedua ada video. Video yang menampilkan gerak dapat berisikan fakta, kejadian atau peristiwa dan juga bisa berisikan suatu cerita yang fiktif. Sifatnya bisa edukatif, informatif, dan juga instruksional. Yang ketiga, televisi. Nah, televisi mengirim gambar diam dan gambar suara, sekaligus suara melalui kabel sebagai suatu sistem elektronik. Tujuan utamanya adalah sebagai hiburan, namun juga bisa dimanfaatkan untuk tujuan pendidikan. Nah, untuk jenis audiovisual yang kedua yaitu audiovisual tidak murni atau diam. Julukan lain dari audiovisual tidak murni adalah diam. Pasalnya, jenis audio ini bisa juga menampilkan suara, namun dengan gambar yang diam. Sebagai contoh, sebuah film dengan bingkai suara sound slides, atau bisa juga film rangkai suara. Selanjutnya, ciri-ciri audiovisual. Selain media, audiovisual juga tidak terlepas dari teknologi. Teknologi audiovisual merupakan sebuah cara untuk menampilkan materi yang menggunakan mesin mekanis serta elektronik dalam penyampaian pesan audio dan visual. Contoh dari teknologi audiovisual ini adalah proyektor film atau tape recorder. Ada beberapa ciri utama dari teknologi media audiovisual, yaitu yang pertama bersifat linier. Kedua, menyajikan visual yang dinamis atau selalu berubah dan bergerak. Ketiga, representasi fisik dari sebuah gagasan yang real atau abstrak. Keempat, diterapkan dengan cara yang telah digunakan oleh perancang sebelumnya. Kelima, dikembangkan berdasarkan prinsip psikologi kognitif dan behavior based. Fungsi audio visual.
Ada beberapa fungsi media audiovisual khususnya sebagai sarana komunikasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fungsi sosial. Media audiovisual dapat berfungsi untuk menyampaikan informasi dalam berbagai bidang, sekaligus konsep bagi setiap orang sehingga dapat memperluas pergaulannya. Media ini juga dapat membantu seseorang dalam upaya untuk memperoleh pemahaman terkait dengan orang lain ataupun adat istiadat. Fungsi edukasi bisa berjalan dengan cara memberikan pengalaman bermakna dan memperluas pengetahuan bagi setiap orang. Selain itu juga bisa menyampaikan nilai-nilai pendidikan sehingga mampu membantu untuk berpikir kritis. Pemilihan media audiovisual ini sebagai sarana dalam menyampaikan nilai pendidikan sehingga target audiens diharapkan dapat memahami maknanya dengan lebih mudah. Ketiga adalah fungsi budaya. Melalui media audiovisual, berbagai unsur khususnya dalam bidang budaya dan seni yang terdapat dalam masyarakat bisa diwariskan secara terus-menerus. Selain itu, media ini juga bisa memberikan gambaran mengenai perubahan dalam kehidupan manusia. Yang keempat adalah fungsi ekonomis. Tujuan bisa dicapai secara lebih efisien dengan media audiovisual karena penyampaian materi atau informasi dapat dilakukan dengan biaya, tenaga, dan juga waktu yang seminimal mungkin, namun tetap tidak mengurangi efektivitas pencapaian tujuan. Itulah hasil pemaparan materi kami dengan pembahasan tentang teknologi audiovisual. Kami ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.